panitia mohon maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan Om Santi Om. Sekaligus membuka kegiatan musyawarah OSIS tahun 2023 kepada Ibu Minani Muhammad Saleh SPD dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah Lingkup SMA 1 Witaponda, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Tenaga Pendidik dan Kependidikan Lingkup SMA 1 Witaponda, yang saya hormati pembina OSIS beserta tim panitia pelaksana kegiatan musyawarah OSIS tahun 2023 yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh peserta musyawarah OSIS untuk periode 2023. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah OSIS SMA Negeri 1 Witaponda periode 2023 dinyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Om. Acara selanjutnya, doa kepada Farhat Rajab dengan hormat disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah sejenak kita berdoa bersama-sama agar kiranya kegiatan kita hari ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan pagi hari ini pula, izinkanlah saya membacakan doa dalam syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan mustaghfirin, hamdan ni'amahu wa yukafihi manila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyerahan palu sidang dari kepala sekolah kepada pimpinan sidang sementara atau steering committee disilakan. Saya serahkan palu sidang ini untuk digunakan sebagaimana fungsinya. Saya terima palu sidang ini untuk digunakan sesuai fungsinya.
Dengan berakhirnya penyerahan palu sidang, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pembukaan musyawarah OSIS SMA Negeri 1 Witapunda 2023. Terima kasih dan selamat bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azan sebagai pimpinan sidang sementara. Di sebelah kanan saya Putri Aulia sebagai wakil ketua pimpinan sidang sementara. dan di sebelah kiri saya Hasna Anis Ramadhani sebagai sekretaris sidang sementara. Sesuai dengan kesepakatan yang telah ada dan telah berlaku, sidang akan dimulai jika jumlah peserta memenuhi setengah plus 1 dalam persidangan. Dengan melihat peserta sidang, dengan ini peserta saya nyatakan quorum. Sebelum sidang pendahuluan dibuka, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai tata cara penggunaan palu sidang. Mengenai tata cara penggunaan palu sidang akan dibacakan oleh sekretaris pimpinan sidang pendahuluan. Kepada Hasna Anissa, disilakan. Baik, saya akan menyampaikan informasi pertama tentang ketukan palu. 1 kali ketukan artinya yang pertama, mengesahkan poin per poin dari aturan-aturan yang ada. Yang kedua, mengskor sidang keputusan sementara, menskorsing atau mencabut sidang skors. Yang ketiga, mengarahkan atau menerima pimpinan sidang. 2 kali ketukan artinya yang pertama, penundaan sidang dicabut atau sidang kembali dilanjutkan, sidang dipending dan sidang diskors. Pending artinya sidang dihentikan dengan waktu yang tidak ditentukan. Skors artinya sidang dihentikan dengan waktu yang ditentukan 1 kali 15 menit. 3 kali ketukan artinya pembukaan dan penutupan sidang pleno, kemudian penetapan keputusan sidang. 4 kali ketukan artinya apabila tidak terdapat. Dengan ini sidang akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna musyawarah OSIS 2023 dengan ini dinyatakan dibuka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tata tertib dan jadwal musyawarah OSIS SMA Negeri 1 Witapunda periode 2023. Untuk agenda pertama, kita akan membahas tentang tata tertib yang akan dibacakan oleh saya sendiri selaku pimpinan sidang. Sebelum itu, saya akan bertanya kepada para audiens. Tata tertib akan dibacakan secara pasal per pasal atau secara keseluruhan. Bagaimana para audiens? Baik, sesuai kesepakatan, pembacaan tata tertib akan dibacakan secara pasal per pasal. Rancangan tata tertib musyawarah OSIS SMA Negeri 1 Witapunda. Pasal 1. Nama. Musyawarah ini bernama Musyawarah OSIS SMA Negeri 1 Witapunda tahun 2023. Bagaimana para audiens? Disetujui? Setuju. Pasal 2. Landasan ideal Pancasila. 2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. 3. Landasan operasional ADART OSIS SMA Negeri 1 Witapunda. Bagaimana para audiens? Disetujui? Setuju. Baik, untuk pasal 2 disetujui. Pasal 3. Tujuan. Yang pertama, musyawarah OSIS ini bertujuan untuk meninjau dan menetapkan rancangan ADART OSIS SMA Negeri 1 Witapunda. Yang kedua,
musyawarah OSIS ini bertujuan untuk meminta laporan pertanggungjawaban Ketua OSIS SMA Negeri 1 Itaponda periode 2022. Dan yang ketiga, terpilihnya calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Itaponda 2023. Bagaimana para audiens, disetujui? Setuju. Baik, pasal 3 disetujui. Pasal 4, waktu dan tempat. Musyawarah OSIS 2023 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, tempat SMA Negeri 1 Itaponda, Desa Sampean Taba. Bagaimana para audiens, disetujui? Setuju. Baik, untuk pasal 4 disetujui. Pasal 5, peserta. Yang pertama, peserta pemohon adalah perwakilan dari masing-masing kelas 10 sampai kelas 12 sebanyak 36 orang. Yang kedua, peserta peninjau adalah kepala sekolah, 6 guru koordinator kelas 10 dan 1 utusan dari masing-masing kelas 10 sampai kelas 12 sebanyak 18 orang. Bagaimana para audiens, disetujui? Setuju. Baik, pasal 5 disetujui. Pasal 6, kewajiban peserta. Yang pertama, peserta wajib melakukan registrasi ulang saat kedatangan. Yang kedua, dokumen musyawarah diberikan pada saat registrasi. Yang ketiga, selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, handphone mohon di silent guna memperlancar penyampaian informasi dan pemaparan. Yang keempat, rapat pleno dipimpin oleh pimpinan sidang yang ditunjuk oleh SC. Yang kelima, perwakilan diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan pandangan umum dan laporan pelaksanaan program 2022. Yang keenam, keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat. Jika tidak terjadi kesepakatan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. Yang ketujuh, peserta wajib mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan sesuai tata tertib dan jadwal yang berlaku, kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak setelah mendapat izin dari ketua panitia. Yang kedelapan, membahas dan menilai pelaksanaan keputusan musyawarah OSIS. Yang kesembilan, menetapkan program kerja tahunan dan kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan aturan sekolah. Yang kesepuluh, menetapkan kriteria calon ketua OSIS baru dan wakil ketua OSIS. Dan yang ke-11, menetapkan AD/ART. Bagaimana para audiens, disetujui? Setuju. Baik, untuk pasal 6 disetujui. Pasal 7, aturan lainnya. Aturan lainnya akan diinformasikan kemudian. Bagaimana para audiens, disetujui? Setuju. Baik, pasal 7 disetujui. Demikian pembacaan seluruh tata tertib. Dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Pimpinan Sidang. Kepada Saudara Alisa disilakan. Surat keputusan musyawarah OSIS masa bakti 2023 nomor 002-Musis-Semansa-Wimpon-01-2023 tentang tata tertib musyawarah OSIS periode 2023. Menimbang bahwa pelaksanaan musyawarah OSIS periode 2023 diselenggarakan tanggal 7 Januari 2023. Mengingat keputusan musyawarah OSIS nomor 002-Musis-Semansa-Wimpon-01-2023 tentang tata tertib musyawarah OSIS periode 2023. Memperhatikan saran dan pendapat dalam sidang musyawarah OSIS masa bakti 2023. Memutuskan menempatkan keputusan musyawarah OSIS masa bakti 2023 tentang tata tertib. Pertama, mengesahkan tata tertib musyawarah OSIS periode 2023 di Sampean Taba, Morowali, tanggal 7 Januari 2023. Kedua, tata tertib. Saya selaku pimpinan sidang akan memberikan waktu 5 menit kepada para peserta sidang untuk membaca jadwal yang telah disediakan. Dengan demikian, sidang saya skor selama 1 kali 5 menit.
sidang pendahuluan saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan palu sidang dari pimpinan sidang sementara kepada presidium sidang disilakan. Saya serahkan palu sidang untuk digunakan dalam persidangan. Saya terima palu sidang untuk digunakan dalam persidangan. Disilakan presidium sidang untuk menempati kursi yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Om Swastiastu. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno 1 dinyatakan dibuka. Kita langsung masuk ke agenda yang pertama, yaitu penyampaian laporan sore dan yang terakhir mengadakan senam minimal 1 bulan sekali. Untuk proker yang terlaksana dan tidak terlaksana, saya akan membacakan yang tidak terlaksana. Mohon diperhatikan ada di dokumen. Nomor 1, bidang kerukunan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk agama Islam yang tidak terlaksana pada bulan Ramadan pesantren kilat dan mengadakan literasi setiap hari Jumat. Minggu pertama membaca Asmaul Husna dan minggu kedua membaca sholawat, minggu ketiga membaca Yasin dan berulang seterusnya. Untuk agama Kristen, memperingati hari-hari besar agama Kristen yaitu Paskah dan Natal. Untuk agama Hindu semuanya terlaksana. Bidang kepribadian dan budi pekerti luhur. 1. Menertibkan kerapian dalam berpakaian sesuai dengan tata tertib. Dan poin pertama, kedua, ketiga, keempat semuanya terlaksana. Bidang ketiga, keterampilan dan kewirausahaan yang tidak terlaksana, hanya mengadakan bazar makanan secara berkala 3 bulan sekali. Bidang keempat, pendidikan berbangsa dan bernegara. Program yang tidak terlaksana, pertama membantu menertibkan dan mengatur peserta upacara. Yang kedua, melaksanakan pemilihan putra-putri SMA Negeri 1 Witaponda pada bulan Juni. Dan yang ketiga, melaksanakan tahun 2022 berjumlah 6.689.000. Maka saldo akhir kas OSIS tahun 2022 adalah saldo pemasukan 18.224.000 dikurangi saldo pengeluaran berjumlah 6.689.000 berjumlah 11.530. Jadi saldo akhir berjumlah 11.535.000. Sekian laporan pertanggungjawaban OSIS dan keuangan OSIS. Saya serahkan ke presidium. Baik, karena tidak ada tanggapan dari peserta sidang, laporan pertanggungjawaban kegiatan dan laporan keuangan saya anggap ditutup. Kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu baiklah, saya ulangi, apakah dari para peserta sidang ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlani Perendingan dari Alexander
Graham Bell ingin bertanya kepada Kak Presidium, apakah proker kerja OSIS yang tidak terlaksana ini kita mau buat bagaimana Kak dengan tidak terlaksananya 17 proker OSIS ini? Apakah akan dilanjutkan untuk proker OSIS periode tahun ini? Sekian dari saya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai perwakilan dari Rebu Alexander Graham Bell akan mengungkapkan pandangan umum kami tentang kepengurusan OSIS di periode 2022. Pandangan umum secara umum, pendapat kami tentang kepengurusan di tahun 2022 itu kinerjanya sudah baik. Ini ditandai dengan banyaknya proker yang terlaksana dan kegiatan-kegiatannya juga sudah cukup baik menurut kami. Terus ditandai juga dengan proker yang terlaksana ini lebih banyak daripada proker yang tidak terlaksana. Sekian pandangan umum dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan kami tentang OSIS selama ini, OSIS kami rasa itu sudah cukup baik. Tetapi kami berharap ke depannya itu ditambah lagi, misalnya seperti organisasi berjalan dengan baik. Dan kami mohon di setiap kelas itu selalu diperhatikan kebersihannya. Kami harap piket di kelas itu harus ditambah lagi ditambah lagi kayak kata tertibnya lagi agar kelas itu selalu terlihat bersih. Karena sekarang kebanyakan karena tidak ada yang tegur, dia tidak mengerjakan tugas kelas sehingga dia tidak melakukannya. Karena itu tidak diberikan sanksi. Kami harap ke depannya diberikan sanksi agar semuanya melaksanakan piket kelas. Hanya itu yang kami inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misil Raudatul Jannah dari perwakilan Regu Berdikari ingin menyampaikan pendapat umum dari kami, yaitu menurut kami OSIS periode 2022 sudah bekerja secara optimal, tetapi kami berharap di 2023 lebih baik daripada sebelumnya. Contohnya yaitu kelengkapan di WC di kelas 10D itu masih kurang, yaitu loyang sama timbanya. Kadang kami sulit untuk mencarinya. Terus juga kalau mau ke WC sini terlalu jauh dari sana. Jadi itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pandangan baik saya kepada OSIS, alhamdulillah OSIS selama ini sudah berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, tetapi ada juga proker-proker yang belum terlaksana karena ada beberapa kendala. Dan harapan kami sebagai anak IPS, kami berharap ketika kegiatan-kegiatan di akhir semester itu kan ada namanya meeting kelas, dan jujur saja kami itu sebenarnya kayak kenapa sih itu saja, tidak ada kegiatan mungkin di bagian seninya atau contoh seperti
ke melukis, menari, dan lain-lain sebagainya. Jadi kami minta OSIS untuk menambah kegiatan-kegiatan setelah di akhir semester. Karena kami juga bosan juga kalau cuma kegiatan voli dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan dari grup aritmatika ingin menyampaikan pandangan kami terhadap program kerja OSIS di tahun 2022. Menurut kami hasil program kerjanya sudah cukup optimal walaupun banyak program kerja yang belum terlaksana mungkin karena kendala waktu seperti yang dibilang Kak Ida Marwa. Tapi kami harap di tahun ini semua program kerja itu dapat terlaksana dengan adanya dengan pengangkatan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang baru. Saya harap calon ketua OSIS atau wakil ketua OSIS maupun anggota ketua OSIS yang untuk tahun ini dapat bekerja secara optimal. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah. Saya sebagai perwakilan dari kelompok ekonomi akan memberikan pandangan umum terhadap prokerja OSIS periode 2022. Pandangan umum dari kami. Menurut kami kinerja OSIS sudah baik di kondisi ditandai dengan terlaksananya hampir semua proker dari OSIS, adapun yang tidak terlaksana hanya beberapa. Dan untuk sebagian anggota pengurus OSIS masih banyak yang belum melakukan tugasnya. Dapat dilihat dari acara-acara OSIS hasilnya itu saja yang bekerja. Sekian dan terima kasih. Inilah yang tadi pandangan umum yang disampaikan oleh setiap perwakilan grup. Dan pandangan umum yang kalian sampaikan tentunya pasti akan kita pertimbangkan di kegiatan selanjutnya. Untuk lebih rincinya akan dibahas di kegiatan selanjutnya. Baik, kita masuk ke agenda yang berikutnya, yaitu pembacaan pengesahan laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan oleh Presiden khusus kepada Presiden. Silakan. Baik, dengan ini Surat Keputusan Musyawarah OSIS Masa Bakti 2022 nomor 025-Semansa-01-01-2023 tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban OSIS periode 2022, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan laporan pelaksanaan program kerja pengurus OSIS tahun 2022. Kedua, laporan pelaksanaan program kerja pengurus OSIS tahun 2022 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Sampean Tabak pada tanggal 7 Januari 2023, pengurus OSIS Masa Bakti 2022 dengan ditandatangani Muhammad Aziz sebagai ketua dan Satrio Aji sebagai wakil ketua dan sekretaris Kadek Sri Wahyuningsi. Dengan pembacaan surat keputusan musyawarah OSIS Masa Bakti 2023, sidang nomor 1 dinyatakan ditutup.
sidang saya serahkan kepada pimpinan sidang yang baru. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang baru saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan Om Swastiastu. Sidang pleno 2 dinyatakan dibuka. Selanjutnya kita masuk dalam sidang pleno 2 yang membahas tentang pembentukan Komisi 1 dan Komisi 2. Hal-hal terkait akan dibacakan oleh sekretaris. Pada sekretaris, saya persilahkan. Baik, pada sidang pleno 2, sidang komisi akan dibagi menjadi 2, yaitu sidang Komisi 1 bertempat di lab kimia akan membahas ADART dengan anggota kelompok berdikari Alexander Graham dan kelompok ekonomi dengan koordinator Kak Undi. Kemudian Komisi 2 bertempat di lab komputer akan membahas program kerja dengan anggota kelompok edukasi, kelompok globe, dan kelompok aritmatika dengan Kak Sarah sebagai koordinator. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh sekretaris, Komisi 1 tetap berada di tempat dan Komisi 2 disilakan untuk menuju ke tempat yang telah disiapkan. Demikian sidang saya skors 2 kali 10 menit. Oleh Kak Ica. Saya berada di depan teman-teman semua berfungsi sebagai pimpinan. Namun, dalam kegiatan ini, saya menginginkan seorang sekretaris untuk mendampingi saya berada di depan. Disilahkan kepada Kak Alfa Istiqomah untuk mendampingi saya. Baik, dengan demikian, bidang Komisi 1 dengan pembahasan ADART dinyatakan dimulai. Silakan pimpinan Komisi 1 untuk maju ke podium dan mempresentasikan hasil musyawarahnya. Waktu yang diberikan kepada saya. Saya sebagai pimpinan Komisi 1 dengan pembahasan ADART akan membacakan hasil dari diskusi kami. Namun, dalam pembacaan hasil diskusi kami, saya menginginkan seorang sekretaris untuk mendampingi saya di depan. Disilahkan kepada sekretaris saya, Kak Alfa Istiqomah, untuk maju ke depan mendampingi saya. Dari hasil diskusi Komisi A, ada beberapa pasal yang kami ubah, tepatnya pada anggaran rumah tangga atau ART pasal 4. Di situ kami memberikan sedikit tambahan sanksi, yaitu pemberian sanksi pada anggota OSIS apabila lepas tangan dari tugasnya, dengan sanksi mengeluarkan siswa tersebut dari kepengurusannya. Selanjutnya pada pasal 5. Menurut kami, pada pasal 5 tersebut sanksi itu masih sangat lemah. Jadi di sini kami meminta sanksi itu agak lebih berat lagi, karena kalau bentuk sanksinya seperti ini kayak disepelekan sekali, seperti peringatan lisan, peringatan tertulis maksimal 2 kali, dan pemberhentian sementara. Menurut kami itu sanksi sangat lemah.
Jadi di sini kami meminta sanksi yang lebih berat lagi supaya tidak dipandang enteng sama nanti yang melakukan sanksi tersebut, seperti pembersihan WC dia selama 1 bulan atau ada pembayaran denda. Pokoknya kami minta pada pasal 5 ini sanksinya itu lebih berat daripada yang tertulis di pasal tersebut. Bagaimana? Ada tanggapan? Tanggapan dari siapa? Tanggapan dari Komisi 2. Saya nyatakan disetujui. Disilakan pimpinan Komisi 1 untuk menyerahkan formatnya kepada pimpinan sidang dan kembali ke tempat semula. Selanjutnya disilakan pimpinan Komisi 2 untuk maju ke podium dan mempresentasikan hasil musyawarahnya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya berdiri di sini selaku pimpinan Komisi 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang program kerja yang akan diadakan pada tahun 2023. Sebelum saya menyampaikan program kerja yang akan disampaikan, di sini saya membutuhkan seorang sekretaris. Untuk Kak Intan Marita saya persilakan. Baik, dari ke-6 program kerja yang telah dibagikan, untuk yang pertama pada bidang ketuhanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di situ setelah kami mengadakan diskusi, ada tambahan pada poin 1 mengadakan lomba-lomba untuk memperingati Hari Besar Agama Islam. Pada poin A di Maulid Nabi, di situ kami menambahkan lomba, yaitu lomba selawat Nabi. Dan yang kedua pada bulan Ramadan ada tambahan lagi, yaitu pada setiap Jumat di bulan suci Ramadan itu akan ada diadakan pembacaan surah Al-Kahfi dan Kultum. Dan untuk poin yang ketiga diganti lagi, diubah menjadi mengadakan literasi setiap 1 bulan sekali dengan berbeda bacaan. Pada 1 bulan pertama kita akan membaca Asmaul Husna, pada bulan kedua kita akan membaca salawat, dan pada bulan ketiga kita akan membacakan Yasin. Begitu seterusnya hingga berulang. Dan pada poin agama Kristen, pada perayaan Natal yang di situ tertulis 25 Desember 2022 dipindahkan ke bulan 1 pada awal semester 2. Selanjutnya pada agama Hindu, karena ibadah agama Hindu ada yang dikhususkan untuk libur dan tidak sekolah, dan ada yang tadi yang mengajukan bahwa di khusus semester ibadahnya pada ibadah hari besarnya di sekolah, karena biasanya yang agama Hindu kalau ada ibadah besar itu libur, tetapi terkhusus pada semester tidak diliburkan dan harus membawa sesaji lengkap ke sekolah untuk melakukan ibadah. Dan yang kedua pada kepribadian dan budi pekerti luhur, pada poin 2 dihapus menanamkan sikap 5S. Itu dikeluarkan karena itu bukan program kerja OSIS melainkan program kerja sekolah.
Lanjut ke poin ketiga, keterampilan dan kewirausahaan. Pada poin 1 dihapus, yaitu mengadakan bazar makanan secara berkala selama 3 bulan sekali. Dihapus karena waktu sangat padat, jadi kita tidak akan sempat melakukan bazar makanan secara berkala. Lalu ditambah pada poin ketiga, yaitu mengadakan seminar pengetahuan tentang wirausaha. Dan yang kedua, membuka kelompok belajar seni di sekolah. Lanjut ke poin keempat, ada tambahan lagi, yaitu pendidikan berbangsa dan bernegara. Poin ke-6, melaksanakan program studi tour pada akhir semester 1 atau akhir semester 2 dihapuskan dan diganti dengan kunjungan pendidikan seperti berkunjung ke museum dan lain-lain untuk mengetahui hal-hal sejarah yang ada di Morowali maupun yang ada di luar. Selanjutnya masalah kebersihan lingkungan. Pada kebersihan lingkungan, poin kelima dihapus tentang membuat jadwal pikir ruang OSIS. Poin itu dihapus dan diganti dengan memperhatikan dan mengontrol sarana dan prasarana di seluruh sekolah, WC serta kebersihan seperti gayung, pintu WC dan ember, loyang penampung air. Cukup itu saja yang diganti. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Presidium. Baik, apakah ada tanggapan dari Komisi 2? Dari Komisi 1? Berdikari, saya persilakan untuk menanyakan. Kelompok berdikari ingin menyampaikan pendapat. Kenapa di keterampilan dan kewirausahaan di program kerjanya mengadakan bazar makanan secara berkala itu dihapus. Menurut kami, kenapa tidak tetap dilakukan, tetapi waktunya itu misalnya kayak 1 tahun sekali, atau semester sekali, atau tapi tetap dilakukan, tidak dihapus. Bisa. Baik, saya persilakan kepada pimpinan Komisi 2 untuk menjawab. Oke, saya ingin menjelaskan sedikit. Biasanya kan dikatakan mengadakan bazar makanan secara 3 bulan sekali, tapi itu ditolak dan maunya Hani 1 tahun 1 kali. Kalau bazar itu, kalau nggak salah di setiap bulan Ramadan ada. Cuman ini yang dikhususkan di keterampilan dan kewirausahaan ini mengadakan bazar makanan ini yang di luar bulan Ramadan. Ya, seperti itu saja. Bagaimana kelompok berdikari? Apakah menerima? Baik, apakah masih ada tanggapan? Lagi, saya nyatakan baik kepada kelompok ekonomi untuk mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan dibilang studi tour digantikan seperti kunjungan ke museum. Apakah ada museum di dekat-dekat daerah kita? Kalau mau dibilang pergi ke museum, bukankah tetap juga harus kalau mau dibilang pergi ke museum, tetap juga harus pergi ke luar daerah. Bukankah sama saja itu dengan melakukan studi tour? Sekian dan terima kasih. Nanti kan kalau melakukan sidang memberikan pagi komisi PT. Tapi kalau musim sidang kalau mengizinkan kita mengambil acara
Kode keluar. Makanya kita kan bisa di aturan seperti menjelaskan siapa saja yang berhak berbicara. Dan komisi 2 terus silakan menjawab. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Perbedaan program studi tour dengan kunjungan pendidikan. Kita tahu sendiri itu program studi tour tidak bisa, kemungkinan kecil itu menetap di satu pulau itu sangat kecil. Maksudnya bagaimana? Dia tidak studi tour di daerah itu saja, pasti studi tour keluar daerah, begitu kan? Pasti di daerah lagi. Terus studi tour yang kemarin rencananya kan 5 juta, itu biayanya besar sekali per orang, tidak ada yang mampu. Sekalipun itu diadakan juga lagi sekarang untuk kedepannya, pasti ada juga yang tidak mampu. Kenapa diganti ke kunjungan pendidikan? Kalau kunjungan pendidikan, kita bisa ke tempat-tempat bersejarah, bisa saja ke makam pahlawan yang ada di Wosu itu, bisa juga itu. Saya kurang tahu kasih. Kita bisa mempelajari, kalau kunjungan pendidikan itu bedanya. Kalau studi tour, kita harus ke tempat lain lagi mempelajari sejarah-sejarah dari negara itu, sejarah-sejarah dari daerah itu. Kalau kunjungan pendidikan, kita bisa mempelajari sejarah daerah kita sendiri, sejarah Morowali. Pasti sebagian besar dari yang ada dalam perang ini pasti belum tahu sejarah Morowali itu bagaimana. Pasti itu. Oke, terima kasih. Baik, apakah disetujui? Baik, saya persilakan. Kami pertanyakan kan tentang museum yang sempat disinggung. Nah, kan kalau kita pergi di tempat-tempat kayak gitu, pasti kan butuh biaya juga. Pasti ditetapkan juga biayanya berapa. Tidak mungkin kan tidak pakai biaya kalau ke sana. Pasti ada. Baik, saya persilakan untuk pimpinan komisi 2 untuk menjawab. Oke, saya perjelas kembali. Di kunjungan pendidikan tadi kan saya bilang kunjungan museum. Apakah saya tanya dulu ke keluarga, kunjungan pendidikan ini apakah harus museum? Bisa juga kan tempat-tempat edukasi. Dan di tempat edukasi itu lebih murah dibandingkan studi tour 5 juta. Kunjungan edukasi mungkin hanya 50.000 per tiket. Itu bisa. Baik, apakah sudah bisa diterima? Baik, karena tidak ada tanggapan, saya nyatakan disetujui. Silakan pimpinan komisi 2 untuk menjalankan formatnya kepada pimpinan sidang dan kembali ke tempat semula. Selanjutnya pembacaan SK ADART dan program kerja yang akan dibacakan oleh sekretaris. Kepada sekretaris saya persilakan. Maka surat keputusan musyawarah OSIS nomor 026/SMA Negeri 1 Witapura /1/2023 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS periode 2022 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan. Pertama,
mengesahkan laporan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kedua, laporan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS tahun 2022 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Sampean Tabak pada tanggal 7 Januari 2023 dengan Danu Satrio Aji sebagai ketua, Muhammad Abdul Aziz sebagai wakil ketua, dan sekretaris Kadek Sri Wahyuningsih. Kemudian surat keputusan nomor 027 garing Musis garing Mansalawipor garing 01 garing 2023 tentang program kerja periode 2023 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan program kerja pengurus OSIS masa bakti 2023. Kedua, pelaksanaan program kerja pengurus OSIS masa bakti 2023 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Sampean Tabak pada tanggal 7 Januari 2023 dengan Danu Satrio Aji sebagai ketua, Muhammad Abdul Aziz sebagai wakil ketua, dan Kadek Sri Wahyuningsih sebagai sekretaris. Sebelum sidang kedua ditutup, dengan hormat pada Bapak Guru peninjau untuk langsung keluar ruangan. Karena posisi akan digantikan oleh bakal calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023. Program kerja dinyatakan ditutup. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang saya serahkan kepada pimpinan sidang baru. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang baru saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Santi 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 Om. Pagi dan Om Swastiastu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang periode 3 dinyatakan dibuka. Perlu dikiranya ada pembentukan panitia pembaku. Oleh sebab itu, kami menunjuk langsung sebagai anggota berstatus sebanyak awal sebagai Kakak Azan selaku ketua dan 5 anggota lainnya. Dengan demikian, sidang di-stop selama 2 kali 10 menit. Kelas 11 dan wakil ketua OSIS tercatat sebagai peserta didik kelas 10 tahun pembelajaran 2022-2023. Yang ketiga, calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS mendaftar ke panitia komisi pemilihan OSIS sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang keempat,
calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS menyerahkan dokumen atau berkas persyaratan meliputi fotokopi kartu siswa sebanyak 1 lembar, surat persyaratan kesediaan sebagai bakal calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, rekap absen kelas selama 1 semester terakhir 1 rangkap, rekap absen sholat selama 1 semester terakhir sebanyak 1 rangkap, surat keterangan berkelakuan baik dari wali kelas, fotokopi nilai rapor semester terakhir sebanyak 1 rangkap, fotokopi jenis prestasi yang pernah diraih yang sifatnya opsional, dan yang terakhir visi dan misi. Yang kelima, calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS oleh ketua panitia KPU atau panitia formatur. Itu tadi pembacaan persyaratan. Untuk itu kepada bakal calon ketua untuk menyerahkan berkas dokumennya ke panitia formatur sekarang.
digoyang-goyanginnya tuh ternyata ada ilmunya. Pembacaan visi misi pakai dulu. Orang baca visi misi kan? Sekarang baca besok. Sini. Belum betul sama sih. Kemarin kita belajar pembukaan. Kayak menjelaskan sini harus ada kayak pengantar. Iya supaya kayak mereka pasti kurang tahu apa itu sebenarnya. Mesin kan nggak ada almetnya. Mesin nggak ada almetnya. Mesin udah punya sebuah kelas. Perhatian untuk bakal calon. Saya akan bertanya kepada calon atas nama Randy Rianda. Untuk rekapitulasi absen siswa di bulan Agustus izin sebanyak 26 hari. Apakah ini izin dari sekolah atau hanya izin acara? Izin menjawab itu izin resmi dari sekolah. Izin menjawab itu izin resmi dari sekolah. Dalam rangka event Popda. Untuk yang bulan September 1 hari, kalau boleh tahu? Ya, masih dalam sambungan event Popda. Dia datang lalu ke cuma pergi WSN, belum. Berarti kalau ada itu permintaannya alfabet gitu event gue udah pasti event Popda order pasti 3 bulan dapat rekening makin 6 dia. Baik, selanjutnya untuk calon atas nama Ivan Reski Amani. Di rekapitulasi absen siswa pada bulan Juli izin sebanyak 15 hari atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin menjawab pertanyaan. Jadi izin saya sebanyak 15 hari pada bulan Juli, yaitu untuk mengikuti karantina paskibraka di Kabupaten Morowali. Sekian. Selanjutnya di bulan Agustus izin apa itu? Untuk bulan Agustus karantina paskibraka langsung berlanjut dengan karantina Popda. Iya enggak? Bukan positif kayak gitu. Yang enggak ada kabar kayaknya Terakhir yang bulan Desember sebanyak 15 hari izin apa? Untuk bulan November sampai dengan Desember, yaitu sekitar 15 hari lebih, saya mengambil izin dari sekolah itu untuk mengikuti event Porprov di Lubanggai. Jadi seminggu sebelumnya saya ditunggu untuk mengikuti karantina, kemudian untuk lombanya seminggu kemudian di Lubanggai. Sekian. Untuk bakal calon wakil ketua OSIS atas nama Muhammad Nasir Maulana. Dari rekapitulasi absen siswa pada bulan Juli, kalau boleh tahu izin 5 hari dalam rangka apa? Baik Kak, saya akan menjawab. Izin di bulan Juli itu izin dari mau ke acara keluarga di Toraja. Di bulan Oktober kan sama 3 hari, kalau boleh tahu berapa? Ya Kak? Yang 3 hari berapa? Oh, sakit. Ya Kak, 4 hari dengan hari Minggu. Kan Sabtu, Minggu, Senin, Kamis baru datang sekolah. Dan Rabu datang sekolah. Tabe. Untuk bakal calon atas nama yang terdapat izin 9 kali pada bulan Agustus. Ini dalam rangka apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin menjawab Kak, izin 9 hari itu dalam rangka karantina paskibraka. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawaban. Calon wakil ketua OSIS Kadek Ayu Rasini pada bulan Oktober izinnya 4 kali dalam rangka Ya Kak, bulan Oktober 4 kali izin. izin. Mohon maaf Kak, izin atau sakit? Izin. Mungkin ada salah pengetikan Kak, mohon maaf. Berapa kali Kak? Oktober itu saya ada kedukaan, kakek saya meninggal dunia di bulan Agustus. Sekian, terima kasih. Pertanyaan buat bakal calon nama Upiati. Pada saat rekapitulasi absen ibadah siswa, kan pada bulan Agustus di situ tertulis izinnya 17, sedangkan di absen hanya 9. Bisa dijelaskan? Siap, izin menjawab Kak. Pada bulan Agustus itu kami latihan paskibraka mengadakan latihannya itu jam 12 lewat, jadi tidak sempat ibadah di sekolah, tapi ibadah di latihan tempat latihan Kak. Sekian, terima kasih. Persyaratan pemeriksaan berkas bakal calon ketua dan wakil ketua atas nama Randy Rianda dan Zaini Nurul Asyifa saya nyatakan lolos dan terverifikasi sebagai calon ketua. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan untuk bakal calon ketua dan wakil ketua dan pasangan Kadek Fikar Ferdiawan dan Nurul Aulia Safitri sudah terverifikasi lolos menjadi pasangan. Berdasarkan pemeriksaan untuk bakal calon ketua dan wakil ketua pasangan Ivan Restiabadi dan Kadek Ayu Astini sudah terverifikasi lolos menjadi pasangan calon ketua. Berdasarkan pemeriksaan berkas untuk bakal calon ketua dan wakil ketua atas nama Ufianti dan Rizal Hasan Samudra sudah terverifikasi lolos menjadi pasangan calon ketua. Berdasarkan pemeriksaan bakal calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS atas nama Diva Maharani Ambeta dan Muhammad Tafsir Maulana sudah terverifikasi lolos menjadi pasangan calon ketua. Baik, itu tadi pembacaan persyaratan yang telah terverifikasi. Saya ucapkan selamat untuk para bakal calon yang telah lolos menjadi calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Witaponda periode 2023. Untuk informasi selanjutnya, bahwasanya di hari Senin akan diadakan pemaparan visi misi serta pemilihan calon ketua dan calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Witaponda periode 2023. Dan
untuk pembacaan visi misinya. Setelah pembacaan visi misi akan diadakan sesi tanya jawab. Jadi untuk para calon ketua dan wakil ketua OSIS bisa mempersiapkan sematang-matang mungkin visi dan misinya. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Baik, itu tadi pembacaan persyaratan bakal calon ketua dan wakil ketua serta pemeriksaan berkas persyaratan bakal calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Witaponda periode 2023. Dengan ini dinyatakan sidang formatur saya tutup. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada presidium yang bertugas. Baik, kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu pembacaan surat keputusan yang akan dibacakan oleh Baik, berdasarkan sidang yang telah dilaksanakan, maka surat keputusan musyawarah OSIS tahun 2023 dengan nomor 028-Mansalipon-01-2023 tentang persyaratan calon ketua OSIS periode 2023, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan persyaratan calon ketua OSIS periode 2023. Kedua, persyaratan calon ketua OSIS periode 2023 adalah hasil pembahasan pada rapat kerja OSIS tahun 2022. Ketiga, persyaratan calon ketua OSIS periode 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dan diktum kedua, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, persyaratan calon ketua OSIS sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, diktum kedua, dan diktum ketiga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan musyawarah OSIS. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sepenuhnya. Ditetapkan di Sampean Tabak pada tanggal 7 Januari 2023 dengan Muhammad Abdul Aziz sebagai ketua, Danu Satrio Aji sebagai wakil ketua, serta Kadek Sri Wahyuningsih selaku sekretaris. Baik, dengan demikian seluruh rangkaian kegiatan telah selesai. Maka sidang paripurna dalam kegiatan musyawarah OSIS tahun 2023 dinyatakan ditutup.